Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Pak Vicky selaku dosen pengampu. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai asumsi filosofis dan kerangka interpretatif. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan dahulu anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Anggraini Puspita Dewi dengan NPM akhir 044, yang kedua ada Nirmala Nur Oktavia Jalasenastri dengan NPM akhir 166, yang ketiga ada Vina Dukurniati dengan NPM 181, yang keempat ada Rainah Bin Rozika dengan NPM akhir 187, dan yang terakhir ada Seni Mutiara dengan NPM akhir 258. Nah, selanjutnya di sini untuk materi yang pertama ada philosophical assumption. Di sini ada tabel titik 2 yang menjelaskan filsafat dan teori yang menjadi dasar utama dari setiap tahapan penelitian. Di sini ada fase 1, yaitu peneliti sebagai subjek multikultural. Pada tahap ini, peneliti mulai menyadari latar belakang diri seperti sejarah pribadi dan pendidikan, pandangan terhadap dunia, dan juga nilai dan etika dalam penelitian. Kemudian fase 2, paradigma dan perspektif teoritis. Di fase ini, peneliti menentukan kerangka filosofis dan teoritis yang menjadi dasar penelitian, misalnya positivisme atau post-positif, konstruktivisme, interpretivisme ataupun hermeneutika, ataupun feminisme, teori kritis dan Marxis, ataupun yang terakhir ada studi budaya, teori queer, dan postkolonialisme. Kemudian fase ketiga ada strategi penelitian. Jadi tahap ini berkaitan dengan pendekatan penelitian kualitatif yang dipilih seperti studi kasus, etnografi, fenomenologi, ground theory, sejarah kehidupan, penelitian tindakan ataupun penelitian klinis. Kemudian di fase 4 metode pengumpulan dan analisis data. Jadi di tahapan ini berfokus pada cara peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Misalnya yang pertama dengan wawancara atau interview, ataupun dengan observasi, analisis dokumen, artefak ataupun rekaman, metode visual, autoetnografi, analisis teks, focus groups, dan sebagainya. Jadi metode-metode ini dipilih agar selaras dengan asumsi dan paradigma penelitian. Kemudian fase terakhir yaitu fase 5, seni praktik dan politik interpretasi serta evaluasi. Tahapan akhir ini berhubungan dengan penafsiran hasil penelitian dan penilaian kualitasnya yang meliputi yang pertama yaitu kriteria untuk menilai keabsahan penelitian, yang kedua politik dan interpretasi, yang keempat penulisan hasil penelitian sebagai bentuk interpretasi, dan yang terakhir yaitu analisis kebijakan atau evaluasi hasil. Jadi di tahap ini keyakinan dan nilai-nilai filosofis peneliti sangat berpengaruh terhadap cara data dimaknai dan disimpulkan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan secara singkat dari fase-fase yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi di fase pertama ini proses penelitian dimulai dengan peneliti mempertimbangkan apakah apa yang akan mereka bawa ke dalam penyelidikan seperti latar belakang pribadi, pandangan tentang diri sendiri, dan juga pertimbangan etis dan politik. Tahap ini sering diabaikan oleh banyak peneliti sehingga penting untuk ditekankan dan ditempatkan sebagai tahap pertama dalam tingkatan proses penelitian. Kemudian di fase 2, peneliti akan membawa teori, paradigma, dan perspektif tertentu ke dalam penelitian, yaitu suatu serangkaian keyakinan dasar yang membimbing tindakan. Jadi pada fase ini kita menemukan kerangka filosofis dan teoritis yang akan dibahas dalam bab ini. Fase ini menyoroti bagaimana keyakinan mendasar seperti pandangan realitas atau ontologi dan cara memperoleh pengetahuan atau epistemologi mempengaruhi pendekatan penelitian. Di fase 3, berfokus pada strategi penelitian. Dalam buku ini disebut juga pendekatan atau approach. Pendekatan ini dijelaskan lebih lanjut pada bab berikutnya, bagaimana strategi penelitian berkaitan dengan keseluruhan proses penelitian. Kemudian di fase 4, peneliti kemudian melakukan metode pengumpulan data dan analisis. Tahap ini lebih konkret karena berkaitan dengan cara memperoleh, mengorganisasi, dan menafsirkan data empiris yang mendukung penelitian. Kemudian di fase 5, di tahap terakhir ini, interpretasi dan evaluasi data menafsirkan makna dari hasil temuan serta menilai validitas dan relevansi dengan teori dan konteks yang lebih luas. Nah, selanjutnya di sini mengapa sih filsafat itu penting? Jadi filosofi ini merupakan hal yang mendasari penelitian kualitatif dan mampu mengartikulasikannya dalam suatu penelitian atau saat mempresentasikan penelitian tersebut kepada audiens.
Huff 2009 membantu menjelaskan pentingnya filsafat dalam penelitian. Jadi yang pertama yaitu filsafat membentuk cara kita untuk merumuskan masalah dan pertanyaan penelitian yang akan kita pelajari, serta bagaimana cara kita mencari informasi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi sebuah pertanyaan itu berfokus pada hubungan sebab akibat di mana variabel-variabel tertentu diprediksi menjelaskan suatu hasil. Berbeda dari eksplorasi terhadap satu fenomena tunggal yang sebagaimana ditemukan dalam penelitian kualitatif. Kemudian yang kedua yaitu asumsi ini tertanam kuat dalam penelitian akademik kita dan diperkuat oleh komunitas ilmiah tempat kita bekerja. Jadi beberapa komunitas bersifat lebih elektik dan meminjam gagasan dari berbagai disiplin, misalnya pendidikan. Sementara yang lain lebih sempit fokusnya pada komponen penelitian tertentu seperti masalah penelitian yang dipelajari, cara mempelajarinya, dan cara menambah pengetahuan melalui studi tersebut. Jadi hal ini pasti akan menimbulkan pertanyaan, apakah asumsi-asumsi kunci bisa berubah dan atau apakah mungkin menggunakan berbagai asumsi filosofis dalam satu penelitian. Kemudian fase terakhir yaitu tanpa diragukan para reviewer membuat asumsi filosofis tentang suatu penelitian ketika mereka mengevaluasinya. Jadi mengetahui bagaimana posisi peninjau terhadap isu epistemologi sangatlah membantu bagi peneliti penulis. Ketika asumsi antara penulis dan peninjau atau editor jurnal berbeda, karya penulis mungkin tidak mendapat penelitian yang adil dan bisa jadi disimpulkan bahwa penelitian tersebut tidak memberikan kontribusi pada literatur. Selanjutnya di sini ada four philosophical assumption. Yang pertama itu ontological assumption atau ontologi. Itu membahas hakikat realitas dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, penelitian meyakini bahwa realitas bersifat jamak. Setiap orang memiliki pandangan dan pengalaman yang berbeda terhadap dunia. Karena itu, penelitian berusaha menggambarkan berbagai perspektif yang muncul dari partisipan dan pembaca penelitian. Lalu yang kedua itu ada epistemological assumption atau epistemologi. Itu berkaitan dengan bagaimana pengetahuan diperoleh dan dipahami. Penelitian kualitatif berusaha mendekatkan diri pada partisipan sehingga pengetahuan yang dihasilkan bersifat subjektif, dibangun dari pengalaman pribadi dan pandangan individu. Dengan kata lain, pengetahuan muncul melalui pengalaman langsung manusia. Lalu yang ketiga ada axiological assumption atau aksiologi, membahas peran nilai atau value dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, penelitian menyadari bahwa nilai dan bias pribadi tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, peneliti secara terbuka mengungkapkan nilai-nilai yang mempengaruhi penelitian dan mengakui bahwa hasil studi dipengaruhi oleh perspektif dan interpretasi mereka sendiri. Dan yang terakhir ada methodological assumption atau metodologi. Itu berfokus pada proses dan langkah penelitian. Penelitian kualitatif bersifat induktif dan berkembang atau emerging, yang artinya desainnya itu dapat berubah seiring proses penelitian. Peneliti belajar dari pengalaman lapangan dan menyesuaikan metode dan menganalisis data secara bertahap berdasarkan temuan yang muncul. Yang pertama di sini ada writing philosophical assumption into qualitative studies. Bagian ini itu menjelaskan bahwa peneliti kualitatif perlu menyatakan secara eksplisit asumsi-asumsi filosofisnya seperti ontologi, epistemologi, aksiologi, dan metodologi di dalam penelitiannya. Tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimana pandangan filosofis tersebut diterapkan. Lalu yang kedua ada interpretive frameworks atau kerangka interpretif. Kerangka ini adalah cara pandang atau perspektif teoritis yang digunakan peneliti untuk memahami dan menafsirkan data kualitatif. Nah, kerangka-kerangka ini itu terus berkembang dan mencerminkan beragam perspektif dalam penelitian kualitatif, termasuk pendekatan transformatif, postmodernisme, dan disability approaches. Lalu yang ketiga ada postpositifisme, merupakan pandangan bahwa pengetahuan tidak sepenuhnya objektif, namun tetap dapat diperoleh melalui pendekatan yang logis, empiris, dan berbasis sebab akibat. Nah, aliran ini itu cenderung digunakan oleh peneliti yang memiliki latar belakang kuantitatif karena masih menekankan pengujian teori dan data yang terukur. Lalu yang terakhir ada social konstruktivisme atau konstruktivisme sosial,
adalah pandangan bahwa realitas dibangun secara sosial melalui interaksi dan pengalaman individu. Individu menciptakan makna subjektif dari pengalaman mereka terhadap dunia, maka tersebut tidak tetap, tetapi berkembang dari interaksi sosial dan konteks budaya tempat mereka hidup dan bekerja. Berikutnya terdapat kerangka transformatif. Para peneliti mungkin menggunakan kerangka kerja alternatif, yaitu kerangka kerja transformatif karena kaum post-positivis memaksakan hukum dan teori struktural yang tidak sesuai dengan individu atau kelompok terpinggirkan, dan kaum konstruktivis tidak cukup jauh dalam mengadvokasi tindakan untuk membantu individu. Prinsip dasar kerangka kerja transformatif ini adalah bahwa pengetahuan tidaklah netral dan mencerminkan kekuatan serta hubungan sosial dalam masyarakat. Sehingga tujuan konstruksi pengetahuan adalah untuk membantu masyarakat memperbaiki masyarakat tersebut. Kerangka transformatif memiliki ciri-cirinya, yaitu yang pertama ada aksi partisipatif bersifat rekursif atau dialektis yang berfokus pada membantu individu untuk membebaskan diri mereka. Yang kedua ada bersifat emansipatoris. 3. Bersifat praktis dan kolaboratif. Peneliti lain yang menganut pandangan dunia ini adalah Fay dan Heron Danderson. Dalam praktiknya, kerangka kerja ini telah membentuk beberapa pendekatan penelitian. Isu-isu sosial tertentu, misalnya dominasi, penindasan, ketidakadilan, membantu menyusun pertanyaan penelitian. Karena tidak ingin semakin meminggirkan individu yang berpartisipasi dalam penelitian, peneliti transformatif berkolaborasi dengan partisipan penelitian. Mereka dapat meminta partisipan untuk membantu merancang pertanyaan, mengumpulkan data, menganalisisnya, dan membentuk laporan akhir penelitian. Dengan cara ini, suara partisipan didengar selama proses penelitian. Penelitian ini juga membuat agenda aksi reformasi, sebuah rencana spesifik untuk mengatasi ketidakadilan yang dialami kelompok marginal. Praktik-praktik ini akan terlihat dalam pendekatan etnografis terhadap penelitian dengan agenda keadilan sosial yang ditemukan dalam Denzin dan Lincoln, dan membentuk penelitian naratif yang berorientasi pada perubahan. Selanjutnya terdapat postmodern perspectives. Menurut Thomas, menyebut kaum postmodernis sebagai radikal kursi malas yang memfokuskan kritik mereka pada perubahan cara berpikir, alih-alih menyerukan tindakan berdasarkan perubahan tersebut. Postmodernisme dapat dianggap sebagai sekumpulan teori dan perspektif yang memiliki kesamaan. Konsep dasarnya adalah bahwa klaim pengetahuan harus ditetapkan dalam kondisi dunia saat ini dan dalam berbagai perspektif kelas, ras, gender, dan afiliasi kelompok lainnya. Kondisi-kondisi ini merupakan kondisi negatif, dan kondisi tersebut menunjukkan dirinya dalam hierarki kekuasaan dan kendali oleh individu, serta beragamnya makna bahasa. Berikutnya, pragmatisme. Ada banyak bentuk pragmatisme. Individu yang menganut kerangka interpretatif berbasis pragmatisme berfokus pada hasil penelitian, tindakan, situasi, dan konsekuensi dari penyelidikan alih-alih pada kondisi antecedent seperti dalam postpositivisme.
dasar-dasar ide pragmatisme menurut Cherry Holmes dan Murphy, yaitu yang pertama, pragmatisme tidak terikat pada satu sistem filsafat tertentu. 2. Peneliti individu memiliki kebebasan memilih. 3. Kaum pragmatis tidak melihat dunia sebagai kesatuan yang absolut. 4. Kebenaran adalah apa yang berhasil pada saat itu, dan lain-lainnya. Dalam praktiknya, individu yang menggunakan pandangan dunia ini akan menggunakan berbagai metode pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan lebih baik. Akan menggunakan berbagai sumber pengumpulan data, akan fokus pada implikasi praktis dari penelitian, dan akan menekankan pentingnya melakukan penelitian yang paling tepat dalam menjawab permasalahan penelitian. Dalam pembahasan 5 pendekatan penelitian di sini, kalian akan melihat kerangka kerja ini ketika etnografer menggunakan pengumpulan data kuantitatif, misalnya survei, dan kualitatif. Dan ketika peneliti studi kasus menggunakan data kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya mengenai teori feminis. Nah, feminisme ini berakar pada berbagai orientasi teoretis, konteks internasional, dan perkembangan yang dinamis. Nah, untuk penelitian feminis ini berfokus pada beragam situasi yang dialami perempuan serta lembaga-lembaga yang membentuk situasi tersebut. Nah, topik yang dibahas ini mencakup feminisme pasca kolonial, globalisasi, serta isu-isu yang mempengaruhi kelompok perempuan tertentu seperti lesbian, perempuan dengan disabilitas, dan perempuan kulit berwarna. Tema dominasi menjadi pusat pembahasan terutama yang berkaitan dengan penindasan gender dalam masyarakat patriarki. Nah, penelitian feminis juga sejalan dengan kritik postmodern dan poststrukturalis dengan tujuan membangun kolaborasi, menciptakan hubungan yang tidak mengeksploitasi, dan melibatkan refleksi diri peneliti serta menghasilkan perubahan yang transformatif. Nah, tren terkini menekankan pentingnya pelindungan terhadap pengetahuan masyarakat, adat, dan konsep interseksionalitas yang melibatkan ras, kelas, gender, seksualitas, kemampuan, dan usia. Letter 1991 memandang gender sebagai prinsip utama yang membentuk kondisi kehidupan, serta menjadi lensa untuk mempertanyakan bagaimana gender memengaruhi kesadaran manusia. Penelitian feminis bertujuan untuk memperbaiki ketidaknampakan dan distorsi terhadap pengalaman perempuan demi mengatasi ketimpangan sosial yang dialami perempuan. Stewart 1994 menerjemahkan kritik feminis menjadi pedoman praktis dengan mendorong peneliti untuk mengkaji isu-isu yang sering diabaikan seperti identitas, peran gender, kekerasan dalam rumah tangga, dan ketidakberdayaan sambil tetap mengakui agensi atau kemampuan perempuan untuk bertindak dalam konteks sosialnya. Ia juga menekankan bahwa setiap pengalaman perempuan bersifat unik dan memperingatkan agar peneliti tidak mencari satu perspektif perempuan yang seragam. Diskusi terbaru menunjukkan bahwa metode apapun dapat digunakan dalam penelitian feminis selama diterapkan dengan tujuan dan pandangan feminis. Olesen 2011 menyimpulkan bahwa penelitian feminis terus berkembang melalui berbagai perubahan transformatif seperti globalisasi dan feminisme transnasional. Tren kritis seperti penelitian dekolonial dan interseksionalitas, isu berkelanjutan seperti bias dan etika, lalu pengaruh institusional seperti dunia akademik dan penerbitan, serta tantangan masa depan yang berkaitan dengan keterkaitan berbagai faktor dalam kehidupan perempuan. Selanjutnya mengenai critical theory and critical race theory. Dalam penemuan Fay 1987, di mana perspektif teori kritis ini berfokus pada upaya memberdayakan individu agar mampu mengatasi hambatan yang disebabkan oleh ras, kelas sosial, dan gender.
Nah, peneliti harus menyadari bahwa kekuasaan yang mereka miliki terlibat dalam dialog dan menggunakan teori untuk menafsirkan tindakan sosial yang ditemukan oleh Madison 2005. Tema-tema utama teori ini mencakup kajian tentang lembaga sosial dan transformasinya, dominasi, keterasingan, perjuangan sosial, serta upaya membayangkan kemungkinan-kemungkinan baru. Nah, peneliti kritis ini dapat merancang studi etnografis yang mendorong refleksi, aktivisme, dan pemeriksaan terhadap kondisi keberadaan manusia. Lalu, tujuan akhirnya adalah social theorizing yang dimana memahami dan mentransformasi tatanan sosial melalui studi kasus, biografi, atau catatan etnografis. Dalam pendidikan guru, penelitian tindakan kritis berfungsi untuk mengungkap asumsi-asumsi tersembunyi, mengkritik pengetahuan yang ada, dan menyingkap efek ideologis. Lalu Eiger 1991 ini mengelompokkan desain penelitian teori kritis menjadi dua kategori besar. Yang pertama mengenai metodologis atau cara menulis dan membaca, dan substantif atau teori atau topik seperti peran negara dan budaya dalam kapitalisme. Nah, untuk contoh klasiknya adalah etnografi Willis otoritas menunjukkan bentuk-bentuk perlawanan dan dominasi, yang kemudian diperkuat oleh penelitian Heffler 2004. Selanjutnya, teori ras kritis atau critical race theory atau bisa disebut juga dengan CRT berfokus pada isu ras dan rasisme yang tertanam dalam struktur masyarakat Amerika. Nah, rasisme ini telah membentuk sistem hukum Amerika Serikat serta cara pandang masyarakat terhadap hukum, kategori rasial, dan privilege. Nah, untuk tujuan pertama CRT adalah menampilkan kisah-kisah diskriminasi dari sudut pandang orang kulit berwarna untuk menantang narasi dominan. Untuk tujuan kedua adalah menghapus penindasan rasial sambil mengakui bahwa ras merupakan konstruksi sosial. Untuk tujuan ketiga, membahas perbedaan lain seperti gender dan kelas dengan menekankan bahwa ras dan gender tidak dapat dipisahkan. Nah, metodologi CRT ini menempatkan ras dan rasisme sebagai fokus utama dalam seluruh proses penelitian, menantang paradigma dan teori tradisional, serta menawarkan solusi transformatif terhadap penindasan sistemik yang ada dalam struktur sosial dan institusional. Selanjutnya mengenai queer theory. Nah, teori queer ini didirikan oleh beragam metode dan strategi yang berkaitan dengan identitas individu. Teori ini mengeksplorasi kompleksitas identitas dan performa sosialnya dengan menggunakan pendekatan postmodern dan poststruktural untuk mengkritik teori-teori identitas yang dominan. Nah, teori ini menelaah bagaimana identitas ini terbentuk secara budaya dan historis, terhubung dengan wacana, serta beririsan dengan gender dan seksualitas. Nah, istilah queer teori ini bukan teori gay, lesbian, atau homoseksual, tapi digunakan untuk tetap membuka pertanyaan mengenai ras, kelas, usia, dan faktor lainnya, serta maknanya dapat berbeda di berbagai budaya. Nah, para teoretikus queer ini menantang pandangan bahwa identitas bersifat tetap atau normal dan mengkritik proses kategorisasi. Dikotomi biner dianggap tidak memadai untuk menggambarkan identitas seksual. Plummer 2011 menjelaskan bahwa teori queer ini meliputi yang pertama menantang dikotomi heteroseksual atau homoseksual dan jenis kelamin atau gender. Lalu yang kedua memandang kategori seksual sebagai sesuatu yang terbuka dan cair. Lalu yang ketiga mengkritik homoseksualitas, arus utama, dan strategi normalisasi. Lalu yang keempat berfokus pada teks budaya dan dunia seksual radikal, misalnya drag, permainan seksual. Nah, meskipun lebih merupakan fokus kajian daripada metodologi,
Metode queer ini tuh sering melibatkan pembacaan ulang teks budaya, etnografi, studi kasus, dan proyek yang berfokus pada individu. Nah, para teoretikus queer ini juga terlibat dalam penelitian dan aktivisme seperti ICT Up dan Queer Nation untuk kesadaran HIV atau AIDS, serta dalam representasi artistik dan budaya yang menentang praktik-praktik yang dianggap normal. Gunanya untuk memperkuat suara-suara yang terpinggirkan. Lalu bacaan penting mengenai teori queer ini dapat ditemukan di dalam karya Watson 2005, Plummer 2011A, 2011B, dan Tierney 1997. Teori disabilitas. Penelitian disabilitas mengeksplorasi makna inklusi di sekolah, melibatkan guru, administrator, dan orang tua. Penelitian telah bergeser dari model medis, melihat disabilitas sebagai penyakit, ke respons sosial dan lingkungan terhadap individu dengan disabilitas. Dengan menggunakan lensa interpretatif disabilitas, disabilitas dipandang sebagai dimensi perbedaan manusia, bukan cacat. Maknanya diskonstruksi secara sosial dan mencerminkan satu aspek dari keragaman manusia. Peneliti mempertimbangkan bagaimana proses mereka memberikan manfaat bagi partisipan, menghormati metode komunikasi, dan mengakui relasi kemanusiaan. Praktik menggunakan kerangka interpretatif keadilan sosial dalam penelitian kuantitatif. Pertama, masalah dan penelitian membahas isu-isu yang menciptakan kerugian atau pengecualian, seperti hierarki, hegemoni, rasisme, seksisme, kekuasaan yang tidak setara, identitas, ketimpangan. Kedua, prosedur penelitian, seperti pengumpulan data, analisis etika, mengambil sikap interpretatif, menghormati partisipan, menghindari marginalisasi, dan menekankan timbal balik. Ketiga, praktek etis menghargai subjektivitas peneliti, mengakui kekuasaan mereka, dan mengenali partisipan sebagai rekan pemilik data. Yang keempat, presentasi penelitian dapat mengambil bentuk tradisional atau eksperimental, misalnya teater, puisi, dan sering bertujuan pada keadilan sosial serta transformatif. Menghubungkan filsafat dan kerangka interpretatif. Dalam penelitian kuantitatif, asumsi filosofi dan kerangka interpretatif memiliki hubungan yang erat, meskipun tidak selalu dinyatakan secara langsung. Setiap kerangka interpretatif mencerminkan pandangan filosofi tertentu yang harus dihindari oleh peneliti. Menurut Lincoln et al. 2011, memahami hubungan ini sangat penting. Asumsi filosofi meliputi ontologi, hakikat realitas, epistemologi, hubungan antara penelitian dan partisipan, aksiologi, peran nilai-nilai, dan metodologi, cara memperoleh pengetahuan. Asumsi ini berbeda tergantung pada kerangka interpretatif yang digunakan. Dalam menulis penelitian kuantitatif, peneliti menjelaskan kerangka interpretatifnya dengan menggambarkan gagasan utamanya, serta bagaimana kerangka tersebut membentuk masalah penelitian, pertanyaan, pengumpulan data, dan analisis. Mereka juga menyebutkan bahwa asumsi filosofi yang terkait kerangka interpretatif dapat dibahas dengan dua cara, yaitu dengan menggambarkan seperti sifat dan penggunanya, atau dengan menjelaskan dasar filosofinya. Setiap pendekatan kualitatif dapat menggunakan kerangka yang berbeda. Penelitian grounded theory yang menekankan objektivitas dan analisis sistematis dapat menggunakan kerangka post-positivis. Penelitian naratif yang berfokus pada kelompok
termarginalkan seperti penyandang disabilitas dan bertujuan untuk perubahan sosial dapat menggunakan kerangka interpretatif disabilitas. Singkatnya, kerangka interpretatif apapun dapat dikombinasikan dengan pendekatan kualitatif apapun, tergantung pada tujuan dan nilai-nilai peneliti. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.